Biar sungguh seluruh hidup kami untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami sadar itu tidak mudah. Memberikan seluruh hidup kami untuk memuliakan Engkau di semua aspek hidup kami. Kami sadar itu tidak mudah Tuhan. Tapi tolonglah untuk kami dimampukan untuk melakukan itu. Kami bersyukur kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itulah salah satu sarana yang Kau pakai untuk menolong kami bisa menjalani kehidupan yang memuliakan-Mu Tuhan. Firman-Mu penuntun bagi hidup kami. Seperti pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ialah sungguh kami selalu memberi tempat untuk firman-Mu itu berbicara kepada kami, mengajar kami, mengarahkan kami di jalan kehidupan yang di dalamnya ada berkat Tuhan. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami dengan rendah hati, membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Berbicaralah kami anak-anak-Mu siap mendengar. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, untuk tema hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 dan kemudian ayat 18 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, 18 sampai 20. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Ayat 9 saya baca dari yang di tengah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu. Tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ayat 18 hingga 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sampai demikian jauh pembacaan firman, berbagai mereka yang bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, kita ini memiliki Alkitab, yang boleh dikatakan kitab yang besar, big book. Saudara, kenapa? Karena di dalamnya ada banyak kitab, ada 66 kitab total, dan kitab-kitab itu berbeda jenis literaturnya satu dengan yang lain, juga banyak penulis yang berbeda, dan juga banyak topik berbeda yang dibahas. Saudara, di tengah keperbedaan yang ada dalam Alkitab kita, ada satu hal yang menyatukan Alkitab itu. Ya. Di tengah keberbedaan dalam hal kitab dan jenis literaturnya, topik yang dibahas, penulis yang menulis, saudara, ada satu hal yang menyatukan Alkitab itu. Satu hal itu saya sebut sebagai satu kisah besar. One grand story. Cerita tentang apa yang Allah rencanakan di dalam kekekalan, yang diwujud nyatakan dalam sejarah untuk kemuliaan dirinya, melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Ini cerita besarnya. Jadi kalau sudah membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sudah benang merah yang menyatukan adalah kisah ini. Kisah penebusan yang dirancang oleh Tuhan dari kekekalan. Diwujud nyatakan dalam sejarah untuk kemuliaan dirinya melalui penebusan umatnya, untuk penebusan umatnya di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mau ringkaskan one grand story ini, cerita besar ini,
Saudara, kita bisa ringkaskan menjadi 4 alur utama. Pertama adalah penciptaan, creation. Saudara, kita tahu bahwa bagaimana Allah itu pada mulanya menciptakan alam semesta dan isinya. Alur yang kedua adalah fall, kejatuhan. Manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat dari dosa ini bukan hanya menimpa manusia, tetapi menimpa seluruh dunia ini. Seluruh ciptaan. Yang ketiga adalah redemption, penebusan. Di tengah-tengah kondisi berdosanya manusia dan tidak ada pengharapan, Allah itu merancang penebusan dan klimaksnya adalah dengan datangnya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Dan yang terakhir, consummation, kesempurnaan, penggenapan sempurna nantinya. Satu kali kelak saudara, dunia ini akan berakhir. Ya, Yesus akan datang kedua kali. Lalu kemudian kita akan memasuki dunia yang baru, yang dalam Alkitab disebut sebagai langit dan bumi baru, new heaven and new earth. Inilah penggenapan sempurna. Yesus sudah datang menghadirkan ciptaan baru, tetapi itu belum sempurna. Nantinya pada waktu di dunia yang baru itu, new creation ini diwujud nyatakan secara sempurna. Saudara, kenapa saya memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan memaparkan ini? Padahal saya diberi topik tentang seks. Turn from sexual brokenness to sexual wholeness. Berbalik saudara, dari kerusakan seks mengarah kepada keutuhan atau kesehatan seks, wholeness. Saudara, karena saya ingin bicara topik ini, bukan bicara seperti misalnya kalau ada orang mengalami pergumulan dalam masalah seks, lalu datang ke psikiater, ke konselor, lalu kemudian konselor memberikan petunjuk, lakukan ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu beranggapan bahwa, oh kalau dengan melakukan ini kau akan selesai, masalahmu beres. Saudara, saya tidak melakukan pendekatan itu. Tapi saya ingin bicara topik ini secara lebih mendasar. Saya ingin memakai kerangka ini untuk bicara seks. Mengajak saudara untuk memahami seks itu dari kerangka ini. Creation, fall, redemption, consummation. Saudara, kenapa? Karena bagi saya saudara, kerangka yang diajarkan, yang ditunjukkan dalam Alkitab ini, merupakan kerangka yang menolong kita untuk kita ini bisa berbicara tentang apa yang orang sebut sebagai worldview. Worldview Kristen mengenai seks. Worldview itu adalah satu cara pandang yang kita gunakan dalam melihat dan menginterpretasi seluruh realitas. Sadar atau tidak, setiap orang sesungguhnya memiliki cara pandang tertentu. Melihat dan mengartikan realitas yang dia lihat dan dia alami dalam dunia. Setelah worldview kita, cara pandang kita sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita. Dan worldview itu memiliki signifikansi yang sangat luar biasa dalam hidup kita, sadar atau tidak. Setelah pengaruhnya itu terasa sampai ke setiap jengkal dan setiap spektrum kehidupan kita. Mulai dari cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, kita belajar, berelasi, membangun keluarga, bekerja, sampai termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap itu sederhana. Misalnya makan, minum, bagaimana kita menghabiskan waktu luang kita, bagaimana kita berekreasi, bagaimana kita mencari hiburan. Termasuk juga bagaimana kita ini menjalani hubungan seks nih. Dan ini worldview. Yang jadi tantangan kita adalah saudara, di dunia ini begitu banyak worldview. Orang bisa punya sudut pandang atau cara pandang tentang seks, yang itu kemudian mempengaruhi tingkah lakunya. Saudara bisa datang ke seorang konselor, datang dengan segala pergumulan masalah seks. Dia berikan nasihat. Pada waktu dia berikan nasihat, petunjuk, sadar atau tidak, saudara, konselor itu dipengaruhi oleh worldview yang dia pegang tentang seks. Ada sepasang suami istri menghadapi masalah karena salah satunya berzina, berselingkuh, lalu mereka ingin dipulihkan, lalu datang ke konselor. Sudah dikonseling sampai cukup lama. Diberikan berbagai macam petunjuk, akhirnya mereka menyerah. Sang suami berkata pada saya begini, nggak selesai Pak. Kenapa? Karena rupanya dia punya cara pandang berbeda tentang apa itu perselingkuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin memakai ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan begitu banyak variasi worldview, yang ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin kita memiliki satu pengertian atau worldview yang berpusatkan pada firman Tuhan, yang saya sebut sebagai worldview Kristen. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat ini. Ya, waktu kita terbatas, tidak bisa secara mendetail, tapi saya ingin pakai kerangka ini, kemudian
kita bicara prinsip dasar apa yang perlu, bicara dalam kaitan dengan topik turn from sexual brokenness to sexual wholeness. Mari yang pertama kita lihat, sex and creation. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1, 2, kita tahu Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Ya, dan semua yang diciptakan dikatakan apa? Baik. Puncak dari penciptaan itu adalah manusia. Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dan ditempatkan dalam hubungan yang khusus dengan Allah itu. Sudah perbedaan itu kelihatan sekali. Salah satunya kalau untuk semua ciptaan lain, Allah cuma berfirman lalu jadi. Sudah untuk manusia itu, nggak cukup Allah berfirman. Tetapi dikatakan apa? Di Kejadian 2 itu dia membentuk sudah dari debu tanah. Sekalipun mungkin itu bahasa metaforis, tapi sudah menunjukkan ada sesuatu perbedaan antara manusia itu dengan ciptaan yang lain. Manusia itu jelas diciptakan dalam wujud yang memiliki tubuh yang berfungsi dengan baik. Maka kita bisa mengatakan begini, sudah tubuh fisik kita sebagai manusia, itu adalah salah satu karunia baik dari Tuhan. Salah kalau orang berpandangan tubuh itu buruk, tubuh itu jahat. Ya, kalau dalam filsafat Yunani itu beranggapan seperti itu. Yang baik itu jiwa, tubuh itu seperti penjara yang memenjarakan jiwa kita. Maka mereka berpikir melakukan apapun untuk tubuh nggak apa-apa, karena tubuh itu buruk. Tapi saudara, kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Our physical bodies itu adalah salah satu dari karunia Tuhan yang baik untuk manusia. Nah, saudara, manusia diciptakan secara unik, dan manusia bukan diciptakan seperti Allah yang sempurna. Maka manusia punya kebutuhan-kebutuhan. Kalau lapar dia butuh makan, kalau haus dia butuh minum. Salah satu kebutuhan manusia juga adalah companionship. Kejadian 2:18 mengatakan, tidak baik kalau Adam atau manusia itu seorang diri. Ya, yang lain diciptakan baik, tapi ada satu hal yang tidak baik yang Tuhan lihat. Maka butuh companionship. Dan itu sudah dinyatakan sesungguhnya di pasal 1 kan. Dikatakan menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan setelah penciptaan manusia itu, ya dengan gender yang berbeda ini, dikatakan apa? Sungguh amat baik. Ya, kalau yang lain disebut baik, tetapi khusus untuk penciptaan manusia dikatakan sungguh sangat baik. Jadi artinya apa, saudara? Manusia diciptakan dengan tubuh itu sangat baik, diciptakan dengan gender yang berbeda itu sangat baik, bukan sesuatu yang buruk. Saudara, perbedaan gender itu jelas menunjukkan manusia itu diciptakan sebagai makhluk seksual dengan kapasitas dan keinginan seksual tentunya. Dan ini dinyatakan sangat baik oleh Sang Pencipta. Dan perbedaan gender ini akhirnya kita lihat membawa pada persatuan di dalam pernikahan yang di dalamnya termasuk persatuan sexual union di dalamnya. Satu daging itu menunjukkan kesatuan suami istri yang begitu intim ini. Dan seks itu adalah salah satu tanda kesatuan itu. Seks itu juga adalah salah satu sarana untuk mempertahankan dan memperdalam satu daging itu. Kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesatuan itu termasuk di dalamnya persatuan secara seksual. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-25, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, kalau mereka itu telanjang, tidak merasa malu, itu menegaskan bahwa mereka tidak malu dengan seksualitas mereka. Kenapa? Karena itu memang hal yang baik. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa mengatakan begini, bahwa Allah itu memang merancang seks itu menjadi bagian yang baik dari manusia, dan manusia bisa menikmatinya sesuai dengan rencana Allah itu. Dan tentu bukan sekedar cuma untuk memperdalam kesatuan ini. Tetapi seks itu juga dirancang untuk manusia bisa beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Inilah kehendak Tuhan. Inilah mandat yang Tuhan berikan. Dan suami istri bisa menggenapi mandat itu melalui apa? Prokreasi. Beranak cucu bertambah banyak. Dan itu melalui hubungan seks. Jadi kalau kita bisa simpulkan bagian ini adalah begini, saudara. Sex is a good gift of God. Yang bisa dinikmati dalam pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dan digunakan sesuai dengan rancangan Allah. Apa hubungannya poin ini
dengan topik kita. Saudara, kalau kita bicara mengendaki orang berbalik atau kita berbalik, dari sexual brokenness pada sexual wholeness, hal yang mendasar ini penting. Kita harus menerima, harus embracing desain mula-mula dari Allah untuk seks ini sebagai satu karunia yang baik untuk suami istri di dalam pernikahan. Ini kunci pentingnya, saudara. Kalau orang ingin tuh hidup seksnya beres, tetapi tidak mau kembali pada desain awal dari si pencipta seks itu, saudara, bagaimana bisa mengalami sexual wholeness? Saudara, saya percaya ketika seks itu dijalani dan dialami sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah, maka itu kita akan sungguh-sungguh menikmati itu sebagai salah satu anugerah besar bagi manusia. Tuhan itu merancang seks untuk menjadi sesuatu yang kita bisa nikmati. Allah ingin kita mendapati seks itu atraktif, seks itu memuaskan, seks itu berharga, tapi harus hidup sesuai dengan desainnya, kehendaknya, hukum-hukumnya. Bukan sesuka mau kita. Ini pertama. Yang kedua, mari kita lihat hubungan antara sex and the fall dan kejatuhan. Kita tahu apa yang terjadi di Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh dalam dosa. Digoda, dicobai oleh setan, manusia lalu memberontak. Diberi perintah oleh Tuhan, diberi larangan, dilanggar oleh mereka. Saudara, apa yang terjadi itu jelas merusak anugerah yang baik dari Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu, sesungguhnya manusia mau mengatakan apa? Kami nggak mau mengikuti rancangan dan perintah Allah. Bahkan manusia mungkin merasa lebih pintar dengan godaan setan ini. Yang kau akan tahu nih mana yang baik, mana yang jahat. Seperti Allah nih. Janjinya seperti itu kan. Jadi manusia merasa kalau kami dengan cara kami sendiri, dengan pikiran kami sendiri akan lebih baik dari Tuhan. Saudara akan lihat ya, kerusakan seks itu sering berawal dari hal ini. Kita merasa kita lebih tahu mana yang memuaskan. Kita merasa mana yang lebih baik untuk kita dalam hal seks daripada rancangan Allah. Saudara ingat ketika kita bicara seks, seks itu bukan sekedar satu tindakan pemberontakan, tapi seks itu adalah brokenness. Maka seks itu berarti kita ini dan seluruh dunia ini rusak. Allah menciptakan dunia ini baik. Namun setelah kejatuhan dalam dosa, keadaannya jauh dari baik. Manusia diciptakan untuk bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Di Taman Eden itu, Adam Hawa bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi dosa merusak hubungan itu. Di Taman Eden Tuhan merancang, Adam dan Hawa bisa hidup sebagai suami istri dengan baik. Tapi kita melihat bagaimana dosa itu merusak relasi mereka. Dosa itu tidak hanya membawa pada kematian dan juga penderitaan. Sudah tahu kan kutukan yang kemudian diberikan kepada ular, kepada perempuan, kepada laki-laki ini. Tapi juga merusak rancangan tujuan baik dari pernikahan itu dan keintiman sosial. Kita melihat itu. Hubungan antara suami istri itu mengalami kesulitan pergumulan. Akan ada rasa sakit ketika melahirkan, tapi birahi itu tetap akan ada. Dan dikatakan suami akan mengontrol istri. Ketelanjangan yang dulunya bukan hal yang memalukan, saudara, itu menjadi sesuatu yang memalukan setelah dosa. Saudara membaca kisah-kisah dalam Alkitab setelah Taman Eden, saudara akan melihat kisah-kisah itu ditandai dengan kerusakan yang terus-menerus atas rancangan seksualitas Allah yang baik itu. Saudara akan menemukan cerita tentang poligami, pemerkosaan, perzinahan, dan banyak praktek seksual menyimpang lainnya yang menjangkiti manusia sejak saat itu. Kita akan baca itu dalam cerita-cerita selanjutnya setelah Taman Eden. Contoh yang saya percaya mungkin paling kita ingat adalah Daud, seorang raja. Melakukan perzinahan dengan Batsheba. Melihat wanita ini mandi, lalu muncul hawa nafsunya ingin memiliki. Sampai kemudian merancang kematian sang suami dari wanita itu. Sudah lihat jahatnya seperti itu. Dan akibatnya itu sangat merusak. Perikop yang tadi kita baca menunjukkan itu kan. Paulus menyebut beberapa dosa yang terkait dengan dosa seksual. Orang cabul, penyembah berhala. Sedangkan penyembah berhala itu biasa umumnya juga diikuti dengan pesta-pesta seks. Penyembahan berhala itu. Berhala itu bisa juga seks dijadikan berhala. Kemudian pezina.
Lalu yang menarik, Alkitab terjemahan baru menerjemahkan kalimat berikutnya seperti ini. Laki-laki yang ditiduri, serta laki-laki yang melakukannya. Kalau Alkitab terjemahan lama menerjemahkan dengan banci dan orang pemburit. Terjemahan lama agak sulit dimengerti. Alkitab terjemahan baru mencoba untuk menafsirkan secara lebih jelas. Laki-laki yang ditiduri dan laki-laki yang melakukan. Ini yang terjadi. Paulus memberikan beberapa contoh itu. Sudah tidak heran kalau di Roma pasal 1, ketika Paulus menggambarkan keberdosaan manusia, pemberontakan manusia, melawan Allah, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, mereka bukan memuja Allah tetapi memuja yang lain. Kalau sudah membaca Roma 1 ayat 25 dan seterusnya, akibat yang terlihat pertama apa? Seks. Dikatakan apa? Tuhan itu membiarkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Hubungan seks yang wajar diganti dengan yang tidak wajar. Mereka melakukan apa yang tidak pantas. Oh, itu Roma 1. Bicara keberdosaan pemberontakan, contoh utama yang ditunjukkan, sexual brokenness nih. Jadi ketika kita bicara seks, ketika bicara dosa, jangan lupa. Dosa adalah satu perhambaan perbudakan. Kita ini bisa diperbudak oleh dosa. Bahasa kita saat ini bukan bahasa perhambaan perbudakan. Bahasa kita saat ini bahasa kecanduan. Orang bisa kecanduan narkoba, tapi orang bisa juga jatuh dalam sexual addiction. Orang bisa kecanduan pornografi. Teknologi yang maju sudah menolong kita punya jaringan internet, bisa akses apapun, itu positifnya banyak. Tapi kerusakannya juga luar biasa. Saya nggak tahu berapa juta mungkin website pornografi. Kita lihat itu. Jadi setelah kita bicara kerusakan seksual, apapun bentuknya, itu cuma satu gejala dari masalah yang lebih besar. Harus ngelihat dari big picture nih. Gak bisa cuma ngelihat, oh ini cuma masalah kepribadian. Oh ini cuma masalah sifat seseorang. Oh ini masalah lingkungan yang membuat dia seperti ini. Harus punya pandangan yang lebih luas melihat ini. Saya percaya sudah sejak Taman Eden, kita manusia ini bergumul dengan kerusakan seksual ini. Pemberontakan Adam dan Hawa itu telah menginfeksi karunia seks itu bagi seluruh umat manusia. Kita mengalami kesulitan pergumulan karena kerusakan ini. Dampak itu dirasakan terus sampai sekarang. Ya, kita hidup dalam budaya yang tidak lagi melihat amoralitas seksual itu sebagai masalah besar. Sudah nonton di televisi, sudah lihat film di gedung bioskop, sudah mendengarkan lirik lagu, sebuah lagu populer, sudah akan menerima pesan-pesan, baik implisit maupun eksplisit, tentang seks nih. Dan cukup banyak media kontemporer kita, saudara, menggambarkan orang yang melakukan bentuk perilaku seks yang paling intim itu hanya untuk kepuasan fisik atau untuk rekreasi. Bahkan bagi sebagian orang, mau melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangannya, pasangan resminya, itu nggak beda dengan mau menentukan mau makan atau tidak. Mau makan atau tidak. Setelah itu sesuatu pilihan yang kita lakukan, lalu diekuivalenkan ketika mau melakukan hubungan seks atau tidak. Bukan lagi melihat seks itu secara serius. Jadi tampaknya memang, saudara, bagi banyak orang perbuatan seks itu tidak mempunyai makna yang lebih dalam daripada sekedar cuma pemuasan sesaat nih. Nah, kita mengalami tekanan dari budaya sekitar kita dengan wet view-nya tentang seks yang seperti ini. Itu kita alami. Maka kerusakan seks itu dari perspektif Alkitab cuma satu gejala dari masalah yang lebih besar. Maka kaitan dengan topik kita hari ini, saudara. Tidak mungkin orang yang mengalami kerusakan seks itu akan bisa mengalami kepulihan dalam seks jikalau dia tidak mengakui keberdosaannya yang membawa pada sexual brokenness itu, baik dalam tindakan, dalam pikiran, dalam sikap, dan menyadari kebutuhan untuk diselamatkan dan dipulihkan. Jujur, tidak ada satu kitab pun yang kebal terhadap kerusakan seksual ini.
Saya pernah memberikan satu cerita mungkin di gereja ini juga. Satu kali ada seorang bapak penceramah, dia berceramah di satu kota. Lalu setelah berceramah dia malam tuh kembali ke hotel tempat dia bermalam. Karena besok akan pulang, lalu dia santai di hotel itu. Dia buka channel TV. Lalu kemudian lihat pilih satu channel demi satu channel. Sampai ke satu channel film porno yang dibuka untuk diakses oleh siapapun. Dia kaget nih karena dia orang Kristen. Dia cepat-cepat merasa guilty feeling, dia pindahin. Tapi dalam kesaksiannya dia jujur berkata begini, tercatat di satu majalah Kristen. Bapak ini berkata begini, entah kenapa jari-jari tangan saya menekan remote control kembali ke channel itu. Bolak-balik. Setelah dia bergumul bukan sekedar karena dia orang percaya, orang Kristen, bukan. Dia bergumul, dia berteriak, Tuhan kok saya bisa seperti ini? Setelah dia bergumul kenapa? Karena dia adalah penceramah bahaya pornografi. Malam itu dia baru selesai berceramah tentang bahayanya pornografi bagi keluarga. Dia pulang ke hotel, secara tidak sengaja membuka channel film porno. Dan dia tergoda untuk nonton terus. Ini penceramah bahaya pornografi. Setelah dia berdoa pada Tuhan, Tuhan kok saya bisa seperti ini? Sayup-sayup sepertinya dia mendengar Tuhan berkata begini, gak usah kaget, aku tahu siapa engkau. Betul engkau mungkin penceramah bahaya pornografi, tapi engkau tetap manusia lemah dan berdosa. Dan engkau harus sadari itu. Tanpa ada kesadaran keberdosaan, kelemahan, dan kesadaran saya butuh ditolong, saya butuh dipulihkan. Saudara nggak akan orang bisa berpaling dari sexual brokenness menjadi sexual wholeness. Yang ketiga, mari kita lihat dari perspektif redemption. Dosa itu nyata dan dosa itu merusak. Dan kita bersyukur saudara kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Dia tidak menyerah terhadap ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Allah merancang penebusan, klimaksnya adalah Yesus datang ke dalam dunia. Dan sudah menarik sekali. Yesus datang digambarkan sebagai firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Artinya Yesus betul-betul datang sebagai manusia dengan tubuh. Maka kembali kepada Kejadian pasal 1 dan 2. Tubuh bukan jahat, tubuh bukan kotor, bukan buruk. Allah datang ke dalam manusia pun juga mengambil tubuh nih. Maka inkarnasi Yesus Kristus itu menegaskan apa? Inkarnasi Yesus Kristus menegaskan kebaikan tubuh manusia yang diciptakan. Bukan sesuatu yang jahat. Ya, bukan sesuatu yang jahat. Tapi intinya saudara ketika Yesus datang, dia datang untuk apa? Menawarkan keselamatan, menawarkan penebusan. Itu intinya. Dan iman pada Kristus sebagai juru selamat dan penebus. Saudara, inilah solusi utama untuk keadaan buruk manusia. Banyak hal lain memang bisa dipakai untuk memperbaiki, bisa. Tetapi kalau tidak kembali ke yang paling dasar ini, orang tidak akan bisa dipulihkan dengan benar. Orang bisa merasa, oh saya mengalami sexual broken ini, dan ingin dipulihkan, lalu dia cuma datang ke seorang konselor atau psikiater, lalu mengikuti sesi konseling beberapa kali, lalu beranggapan beres masalah saya. Saudara, saya rasa bukan itu. Solusi utama bagi kita dari sudut pandang iman Kristen adalah iman pada Kristus sebagai juru selamat itu. Kita bersyukur saudara karena meskipun kita ini berdosa menyalahgunakan karunia baik dari Allah termasuk seks. Allah di dalam Kristus masih mengampuni, menyucikan kita. Kita membaca tadi ya, ayat 9-10. Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki tidur laki yang melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas. Lalu ayat 11 berkata begini, beberapa orang di antara kamu memang dahulu demikian. Artinya dulu mereka mempraktekkan itu. Mereka adalah orang-orang yang sexually broken. Tetapi kamu telah dipermandikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Berarti mereka mengalami kepulihan di dalam Kristus dan melalui pekerjaan Roh Allah nih. Dulunya mereka seperti itu.
Ya, dikatakan beberapa orang di antaraku seperti itu dulu. Saudara, di dalam ayat yang seperti ini sudah menemukan kuncinya nih. Tidak ada dosa seksual apapun yang tidak bisa diampuni dan dipulihkan oleh Tuhan. Seringkali saudara kita ini sebagai orang Kristen, sebagai gereja, itu jatuh di dalam kesalahan, menghakimi orang-orang tertentu dengan dosa seks tertentu sebagai dosa yang tidak terampuni. Ketika orang itu katakanlah hadir di gereja kita, dan kita tahu latar belakang seksualnya, selalu kita lihat dengan pandangan negatif. Sama seperti ketika ada seorang perempuan kedapatan berbuat zina kan, dibawa kepada Yesus. Kenapa? Karena orang-orang sekitar termasuk para pemimpin agama mencap, ini perempuan berdosa. Satu-satunya jalan, lempari batu. Dan tanya pada Yesus, apa yang kau akan lakukan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beranikah kita memiliki keyakinan ini? Dan pekerjaan Allah dalam anugerahnya melalui Kristus itu bagi saya tidak hanya mengampuni, membenarkan, tetapi juga memulai proses transformasi karakter dan perilaku untuk bisa hidup dalam kekudusan. Ini penting, saudara. Karena sekalipun kita ini sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah lahir baru, pergumulan kita dengan seks ini kan tidak pernah berhenti. Masih kita bisa jatuh pada pikiran kotor, kita bisa jatuh pada perilaku seksual yang tidak benar. Tetapi di dalam Kristus sekarang kita memiliki pengharapan. Yaitu kita bisa datang pada Dia sebagai pribadi yang bisa menolong kita nih. Pekerjaan Roh Kudus yang berada dalam diri kita. Dan saya percaya kalau ditambah dengan dukungan moral dari komunitas orang percaya, akan memungkinkan seseorang hidup berkemenangan. Di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dosa yang mungkin sudah sangat merusak pun kalau Tuhan mau pulihkan, Tuhan bisa pulihkan. Maka tidak heran tadi kita baca di ayat 19 diingatkan ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua ada bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diingatkan nih, engkau memiliki Roh Kudus, tubuhmu tubuh bait Roh Kudus. Lalu ayat 20-nya mengatakan apa? Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya karena ayat 19 ini kamu udah dibeli, harga yang terlalu lunas dibayar, dan tubuhmu milik Roh Kudus, maka engkau bisa memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara, inilah kesimpulan yang kita bisa dapatkan. Meskipun seksualitas kita tercemar, terdistorsi karena dosa, tapi melalui Kristus kita punya kesempatan untuk ditebus, dipulihkan, dan bahkan saya percaya dimungkinkan untuk memiliki kehidupan seks yang baik. Hubungan dengan tema kita hari ini, untuk bisa berpaling from sexual brokenness pada sexual wholeness, percaya, dan kita harus bersandar pada pekerjaan Allah yang dalam anugerahnya itu dan pekerjaan yang mentransformasi dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Pada waktu seseorang mengalami pergumulan dengan sexually broken, katakanlah ini orang percaya. Pada waktu dia mengalami seperti itu, apakah langkah pertama datang dulu ke konselor psikiater? Ataukah justru langkah pertama adalah datang kepada Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita tidak mengatakan bahwa tidak perlu sarana-sarana yang lain, tidak. Saya katakan sarana-sarana yang menolong, itu anugerah umum dari Tuhan. Tuhan bisa pakai seorang konselor, seorang psikiater, seorang teman, seorang pendeta, bisa menolong kita dengan nasihat-nasihatnya. Tapi yang paling basic ini, kalau itu diabaikan, sudah tidak mungkin orang akan bisa mengalami sexual wholeness itu. Terakhir, mari kita lihat seks dalam kaitan consummation. Sudah satu saat kelak Allah akan memberikan pemulihan yang lengkap total berseluruh ciptaan. Termasuk kita manusia, berarti termasuk seksualitas kita juga. Kita ini seperti menantikan new creation ini kan. Penciptaan baru di kehidupan langit bumi baru. Apa yang terdistorsi karena kejatuhan dalam dosa dan ditebus melalui Kristus akan dijadikan baru sepenuhnya. Maka hidup kita sekarang, saudara, jangan cuma pikiran kita itu cuma melihat di momen sekarang, kepuasan sekarang, kenikmatan sekarang, tapi kita dibawa untuk melihat akan ada sesuatu di masa depan nih. Pandangan eskatologis ke depan, setelah itu harusnya ikut mempengaruhi bagaimana kita hidup di dunia sekarang kita ini. Satu waktu kita akan seperti Kristus mengalami kebangkitan tubuh. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak akan terbebani dengan dosa dan pergumulan. Sudah dengan
adanya tubuh ini, berarti kita tetap mempertahankan realitas gender kita. Kita bukan makhluk aseksual. Kita tetap makhluk seksual. Tetapi ada bedanya. Saudara, bedanya apa? Karena kita masuk di dalam satu keadaan kesempurnaan. Seksualitas kita dalam keadaan mulia nantinya punya makna dan signifikansi baru. Saudara ingat Yesus pernah ditanya kan? Ada satu wanita dinikahi oleh 7 bersaudara, satu mati diganti adiknya. Nanti di surga siapa yang jadi suaminya? Lukas pasal yang ke-20. Yesus berkata apa? Nanti di dunia sana orang tidak kawin dan dikawinkan. Saudara, apa artinya? Tidak akan ada pernikahan. Tidak ada kebutuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti tidak akan ada hubungan seksual. Saudara, kalau kita dengar ini mungkin ada sebagian kita yang kaget nih. Bagaimana bisa kita mempertahankan realitas gender kita, tetapi tidak perlu melakukan keintiman seks nih nantinya. Tapi justru di sini saudara mengingatkan bahwa kita kebenaran penting. Tidak adanya seks di surga mengingatkan apa? Memang kenikmatan seks atau kesenangan seks, pleasure dari seks itu tidak akan mampu memberikan kepuasan yang tertinggi. Seks itu seperti cicipan awal, kalau saya boleh katakan seperti itu. Foretaste untuk sukacita yang akan datang dari kesatuan penuh dengan Allah di dalam Kristus ini. Keintiman kesatuan kita nanti dengan Allah itu, kalau sudah lihat dalam Alkitab, digambarkan seperti satu wedding kan, seperti satu pernikahan, perkawinan kan. Maka dalam dalam kitab Wahyu kita terakhir digambarkan apa? Ayo kita bersukacita, bersorak-sorai. Kenapa? Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap. Digambarkan dengan metafor perkawinan nih nantinya, relasi kita dengan Allah nih. Yerusalem baru turun dari surga berhias pakaian bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Setelah seksualitas kita akan menemukan pemenuhan utamanya ini nanti. Di dalam apa? Perkawinan anak domba itu. Perkawinan antara Kristus dan umatnya. Setelah ini metafor. Ini gambaran. Ada saudara yang mungkin perlu untuk pikirkan ini. Kenapa? Karena mengingatkan pada saudara dan saya, sex is a sign of even greater things to come. Seks itu adalah satu tanda untuk sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Seks itu tidak menjadi sangat berarti jika dibandingkan dengan pernikahan surgawi nantinya. Di mana kita ini bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia, memiliki keintiman. Kalau pernikahan sudah tidak ada lagi di sana, ada orang bertanya begini, saya bahagia dengan pernikahan saya sekarang. Apakah saya akan menikmati kebahagiaan yang seperti itu nantinya di sana? Sulit untuk dijawab, karena tidak ada pernikahan. Tapi yang kita bisa katakan apa? Karena ini adalah dunia dalam consummation, kesempurnaan. Maka kebahagiaan di pernikahan yang kita alami sekarang mungkin, termasuk mungkin kesenangan, kenikmatan seks ini, pada waktu nanti dibandingkan dengan kepuasan yang tertinggi itu, menjadi tidak sangat berarti. Kenapa penting? Bagi saya penting. Saudara melihat seks dari perspektif ini membawa kita untuk realistis. Tidak melihat seks sebagai hal yang bisa memberikan kepuasan ultimate. Justru seks mengarahkan kita ke tempat di mana kepuasan ultimate itu ditemukan. Kepuasan tertinggi ditemukan di mana? Bukan di seks. Saudara, kalau kepuasan tertinggi ditemukan di seks, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami kepuasan seks di dunia? Kita jujur nih kalau kita bicara, kita yang sudah menikah. Apakah semua pasangan pasti memiliki kepuasan penuh dalam hubungan seks? Enggak. Ada faktor-faktor tertentu. Orang dalam pernikahan yang baik pun tidak menikmati kenikmatan seks. Maka godaan untuk berselingkuh itu besar. Apakah orang yang tidak mengalami itu, kemudian kita katakan begini, oh orang ini gak bahagia. Orang ini gak akan bisa puas. Kenapa? Karena dia gak pernah menerima kepuasan seks yang baik. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menikah? Yang mempertahankan singleness-nya. Tidak melakukan hubungan seks. Padahal keinginan itu. Apakah kita akan sebut, oh ini orang-orang gak akan bahagia. Karena belum menemukan kepuasan seks. Bagaimana dengan orang-orang yang pernah mengalami sexual broken yang betul-betul parah di masa lalunya.
Sehingga sekalipun dia udah bertobat, lalu untuk kembali pada kehidupan seks yang normal gak gampang. Mungkin pernah mengalami sexual abuse yang parah waktu kecil, lalu kemudian masuk dalam pernikahan untuk bisa normal, kembali normal. Gak segampang yang kita pikirkan. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki pasangan yang cacat, yang gak bisa memberikan kepuasan seks dalam pernikahan? Apakah orang seperti ini kita katakan, oh you gak bahagia? Saudara, gambaran Alkitab jauh lebih indah dari itu. Betul, seks karunia Tuhan untuk bisa dinikmati. Dan ada orang-orang bisa menikmati kepuasan seks itu dalam relasi pernikahan. Tapi gambaran Alkitab menunjukkan kepuasan, kebahagiaan, fulfillment yang ultimate itu bukan ditemukan di seks. Ditemukan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita itu tidak menjadi orang yang memberhalakan seks, seolah seks itu segala-galanya. Ada orang kan bercerai hanya gara-gara apa? Pasanganku gak bisa memuaskan aku. Seolah-olah itu segala-galanya bagi dia dalam pernikahan. Pasanganku gak bisa memuaskan, aku berselingkuh, aku bercerai, cari orang lain yang bisa memuaskan. Ini pandangan yang terlalu sempit, saudara, buat few bukan yang Kristen. Karena kekristenan tidak mengajarkan seks itu sebagai segala-galanya. Saudara, biar renungan ini menolong kita untuk melihat kebenaran ini, dan saya ingin akhiri dengan kalimat kutipan ini. God is not against sex. Allah itu tidak menentang seks, namun dia ingin dibiarkan masuk dalam kehidupan seks pribadi Anda. Masuk bukan ikut berhubungan seks, bukan. Allah masuk nih. Berkarya, membimbing, mengarahkan, menuntun untuk kita kembali berdesain awal. Dan mengingatkan pada kita bahwa kepenuhan yang ultimate, kepuasan yang ultimate terletak di Allah itu sendiri, bukan di seks itu. Dan yang kedua, saya percaya pada waktu seseorang menjalani kehidupan seks yang memang bertujuan untuk menyenangkan Allah daripada menyenangkan diri. Ternyata itu jauh lebih menyenangkan daripada yang kita bayangkan sesuai keinginan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan berkati renungan firman-Mu ketika kami merenungkan topik turn from sexual brokenness to sexual wholeness. Kami dibawa pada pemikiran yang sangat mendasar. Cara pandang with few Kristen yang berdasarkan kitab suci melihat seks itu. Kami dibawa untuk memahami seks adalah karunia yang baik dari Tuhan. Untuk bisa dinikmati oleh suami istri dalam pernikahan. Dan digunakan untuk menggenapkan rencana Allah untuk kemuliaan Allah. Tetapi dosa merusak itu. Dan kami semua terkena dampak. Tidak ada satupun kami yang kebal terhadap kerusakan di aspek-aspek kehidupan kami, termasuk dalam area seks. Dan kami melihat di sekitar kami, kerusakan seksual itu terjadi. Bahkan kami mengakui kami sendiri pun juga mengalami pergumulan itu. Tapi kami bersyukur di dalam Kristus kami dimungkinkan untuk dipulihkan. Sekalipun mungkin ada yang di antara kami yang sudah jatuh ke dalam dosa seksual yang begitu menjijikkan dan ingin bangkit. Di dalam Kristus kami diampuni, disucikan, dimampukan untuk dipulihkan kembali. Kami bersyukur. Membawa kami untuk melihat seks dari kacamata consummation. Membawa kami untuk menyadari, betul seks adalah salah satu karunia Tuhan yang baik. Yang bisa dinikmati manusia, bisa dinikmati suami dan istri dalam batasan pernikahan. Tetapi seks bukan segala-galanya. Seks bukan yang menentukan kebahagiaan kami, kepuasan kami. Karena kepuasan yang sejati, yang penuh, yang ultimate, itu kami hanya akan temukan di dalam Engkau Tuhan. Dan satu waktu nanti, ketika kami ada di dalam langit dan bumi baru, hidup bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan yang digambarkan seperti satu pernikahan, di sanalah kami sesungguhnya akan menemukan kepuasan yang ultimate, kebahagiaan yang ultimate itu. Berkati firman-Mu, jadi pedoman untuk hidup iman kami sebagai
orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Terima kasih, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.